Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan buat sebuah meja setrika hemat tempat yang akan kita pasang di dinding, yang penampakannya seperti pada video kali ini. Oke, untuk lemari setrika hemat tempat ini saya menggunakan bahan multiplex tebal 18 mm atau sekitar 1,8 cm. Yang pertama kita buat adalah pintu atau tutup dari lemari, sekaligus nanti juga alasnya. Jadi kita bikin 2 biji dengan panjang dan lebar yang sama. Untuk panjangnya kita menggunakan 85 cm dan lebar 30 cm. Itu untuk tutup dan alasnya nanti, dengan asumsi bahwa kita bisa menyetrika dengan kursi atau sambil berdiri ya. Kemudian potongan selanjutnya adalah tutup lemari bagian atas dan bawah. Itu panjangnya 30,5 cm dan lebar 25 cm. Kita bikin 2 buah untuk tutup atas dan bawah. Kemudian tutup dari lemari samping kanan dan samping kiri juga menggunakan lebar 25 cm, panjangnya 89 cm. Jadi kita lebihkan sekitar 4 cm karena akan kita pasangi dengan tutup lemari bagian atas dan bawah yang kita buat tadi. Oke, sebelum dirangkai kita harus pastikan dengan baik bahwa ukuran dari masing-masing potongan itu harus sama persis. Jangan sampai ada selisih yang terlalu lebar, karena nanti hasilnya tidak akan terlalu bagus dan lemarinya tidak lurus. Oke, untuk merangkai ini kita pasang tutup lemari bagian atas dan bawah. Dan jangan lupa bahwa karena tadi sudah kita kasih selisih sekitar setengah senti dari pintu atau alas lemari tadi, maka kita harus pasang di sisi dalam. Di sisi dalam dari kotak atau penutup samping kanan kiri. Ya, seperti itu. Jadi di sisi dalam, jangan di atasnya. Dan jangan sampai terbalik bahwa permukaan yang tidak ada belas base-nya ada di sisi luar, karena nanti akan kita lapis dengan deposit, sedangkan bagian yang ada melamintonya atau bagian yang berwarna putih di sisi dalam, sehingga nanti penampakan dari lemari itu di sisi dalam berwarna putih dan sisi luarnya adalah triplek mentah. Untuk menyambung triplek tadi Anda bisa menggunakan baut atau dowel ya. Tapi di sini saya menggunakan baut asbes yang panjangnya kira-kira 3 cm. Karena untuk pakai dowel karena harus pas bener. Dan kenapa saya pakai baut? Karena asumsi saya bahwa lemari setrika ini tidak membutuhkan kekuatan yang lebih, karena beban yang akan kita
dikorbankan di lemari tersebut cuma untuk tempat setrika, juga pewangi dari pakaian atau yang biasa kita kenal dengan trika ya. Masing-masing dari sisi ini kita pasangi baut dengan jumlah 3 biji. Nanti jangan lupa bahwa ketika Anda memasang, baut itu harus masuk ya. Jadi harus masuk sampai ke dalam, kira-kira sekitar 2 mili. Nanti bekas dari baut tadi kita tutup dengan dempul, kita ratakan sehingga permukaan deposit yang kita lapiskan akan rata, seperti tidak ada bekas lubang baut yang kita tanam di sisi luar dari kabinet atau lemari tadi. Untuk menguatkan sambungan, Anda bisa menggunakan lem. Ada 2 pilihan di sini. Yang saya rekomendasikan adalah lem Presto, merek Presto maksud saya, dan lem dengan merek Tayo. Untuk lem Presto sendiri harganya sekitar 25.000, sedangkan untuk lem Tayo sekitar 45.000. Jadi nanti ini mungkin kalau kita buat untuk skala industri rumah tangga harganya cukup signifikan. Jadi nanti silahkan Anda pilih sendiri, tapi saya tidak rekomendasikan pakai lem yang murahan karena lama kering juga daya rekatnya kurang begitu bagus. Oke, untuk pintu sekaligus alasnya kita satukan dengan engsel ya, engsel biasa. Sebenarnya ada engsel yang bagus tapi mahal harganya, yaitu Hans. Tapi di sini saya menggunakan engsel lemari biasa yang ukuran medium. Kita pasang 3 biji. Nah, jadi nanti bisa terlipat seperti itu. Kemudian terpasang di lemarinya seperti itu. Untuk pelapisan dekosit selanjutnya, tolong dipastikan bahwa tidak ada kerikil atau kotoran yang ada di dekosit ya, sebelum kita olesi lem. Jadi Anda harus selalu siap dengan alat pembersih, kemoceng atau sulak ya. Bersihkan dulu, kemudian baru lumuri dengan lem. Ingat bahwa ketika Anda melumurkan lem, tarik satu arah, jangan dibolak-balik, karena nanti akan mengakibatkan rem itu bertumpuk dan waktu dilapiskan itu tidak rata. Itu diaplikasikan di dekositnya maupun di multipleknya, sekali tarik ya. Anda boleh melapis lagi kalau lapisan yang pertama sudah kering. Jadi bisa 2 atau 3 lapis tergantung dari kebutuhan. Makin banyak lapisan tentunya juga makin bagus. Akan lebih bagus lagi kalau sebelum dilapisi dengan lem, bahwa permukaan dari dekosit itu kita amplas dengan amplas halus ukuran 250 atau 350 yang lebih halus ya. Jadi lapisan minyak yang ada di dekosit itu betul-betul terkelupas atau hilang. Nah, nanti itu akan mengakibatkan lem merekat dengan sempurna. Untuk yang kita lapisi adalah sisi bagian pintu. Nah, jadi untuk alas nanti tidak usah kita lapisi karena di situ nanti akan kita pasang kain alas setrika yang dilapisi dengan spons ya.
Jadi nanti di situ cukup bagian pintu bagian depan saja. Nah seperti itu, bagian depan yang lipatan luar, nah, kita lapis dengan dekosit. Kita pasang satu persatu ya, dekositnya. Untuk pemotongannya lebih diberi clipping sekitar 1 cm untuk antisipasi ketika Anda memasang bahwa dekosit itu tidak lurus, jadi ada space 1 cm masing-masing di sekeliling yang mungkin nanti akan berguna dalam mengatasi ketidaklurusan pemasangan tersebut. Jangan lupa bahwa ketika lem terpasang itu Anda gosok-gosok dengan spon hati bagian tengahnya ya, atau kalau Anda punya malet atau palu karet boleh dipukul dengan palu karet itu pelan-pelan sekelilingnya, yang maksudnya bahwa itu menambah daya rekat dari lem. Untuk ngetrem atau memotong kelebihan, Anda dekosit ini Anda pencet bagian sisi-sisinya dengan ibu jari dan telunjuk sehingga nanti itu tertekuk ke arah dalam ya, ke arah dalam dari itu tertekuk rata, kemudian baru Anda trim atau Anda potong kelebihannya dengan cutter. Ingat bahwa cutter ini harus bersih dari lem ya. Anda bisa sambil menyediakan bensin itu sama kain untuk ngelap daripada cutter itu, sehingga bilahnya tidak terganggu oleh kelebihan lem yang ada di dekosit maupun di multiplek yang kita lapis tadi. Setelah itu rata, kemudian Anda gunakan amplas ukuran 150 ya. Bekas potongan Anda amplas sampai rata, rapi ya. Sehingga kelebihan itu tidak tampak di situ. Rata sejajar dengan multiplek yang kita lapis tadi. Sampai selesai. Setelah semuanya terlapis dengan sempurna, pintu depan, sisi kanan, kiri, atas, bawah dari lemari, kita bisa mulai memasang les. Di sini saya menggunakan les yang udah jadi dengan warna senada dengan ketebalan kira-kira 2 mm. Karena tadi saya menggunakan dekosit ya, bukan HPL, maka nanti akan ada sisa sedikit dari les ini, nanti bisa kita potong dengan cutter juga. Dan untuk menghaluskan potongan menggunakan amplas ukuran 150. Nah, untuk les ini akan lebih baik kalau Anda sambil dipukul-pukul pakai malet sampai rekatnya sempurna. Untuk pemasangannya di dinding kita menggunakan visor atau dana bolt ya, tergantung mana yang Anda pilih. Yang penting bahwa itu terpasang dengan sempurna rata, sehingga nanti pada waktu pakai menyetrika tidak bergerak. Demikian cara pembuatan lemari hemat tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.